Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamnya udah pada makan dulu. Coba kalau kita mau belajar dengan semangat, jawaban salamnya kita harus semangat. Awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah Bapak semuanya. Jadi seperti biasanya pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin. Kemarin belajar apa materinya? Materi Pancasila. Pancasila itu ada berapa silanya? 5. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, Bapak mau ngecek absensi dulu dan juga kita harus berdoa. Di sini siapa yang hadir? Ada semua ya? Putri gak hadir. Sisanya ada semua ya? Iya, hadir semua. Nah kemudian tolong kedua kelas ini pimpin doanya. Kita harus berdoa dulu sebelum kita belajar. Ya, pimpin ini doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kayaknya masih pada ngantuk ya. Coba sebelum kita belajar, sebelum Bapak melanjutkan pembahasan kita tadi, coba pimpin dulu ini kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Bangga Pancasila. Boleh pimpin ke depan? Pimpin lagunya ya. Nyanyi sama-sama ya, ada Bapak ya. Oke, seperti ini ya. Mudah-mudahan masuk ke tuannya. Ini mulai. Bangga Pancasila ya. Ganda Pancasila 1, 2, 3. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, segera berpegang untukku. Pancasila dasar negara, ternyata hidupmu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, sekarang kita sekarang. Ini boleh duduk. Nah, yang pembahasan apa? Namanya, mari kita akan belajar tentang Pancasila. Pancasila itu mempunyai 5 sila dasar. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan. Tiga, persatuan. Empat, kerakyatan. Dan nah, itu materi sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari materi dengan judul hak warga negara dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan maupun sosial masyarakat. Nah, sekarang Bapak ingin tahu kira-kira ada nggak kita kemarin kita belajar Pancasila, sekarang kita belajar mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kira-kira ada kaitannya nggak? Ada yang tahu? Pancasila yang benar. Karena di dalam sila itu kita diajarkan bagaimana kita mematuhi dan menjalankan bagaimana selayaknya hak dan kewajiban seorang warga negara. Contohnya gini, nomor sila keberapa ya? 3. Persatuan Indonesia. Kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk menghargai perbedaan pendapat yang ada itu. Nah, kita lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kita tahu apa sih yang menjadi pengertian dari hak, apa sih yang menjadi pengertian dari kewajiban, bagaimana sih hak warga negara itu, bagaimana sih kewajiban warga negara itu terhadap lingkungan maupun
sosial masyarakat. Oke, sekarang Bapak mau nanya, kita masuk ke pembelajaran sekarang. Kira-kira menurut anak-anak Bapak, apa sih hubungan antara manusia dengan lingkungan? Ya. Manusia membutuhkan lingkungan. Ada lagi? Hubungan antara manusia dan lingkungan. Oh, ini Bapak kasih gambar. Misalnya gini, anak-anak Bapak semuanya, Bapak kita sebagai manusia itu wajib untuk merawat lingkungan. Adalah kita memberikan kita sumber daya yang kita butuhkan untuk terus berkembang biak. Contohnya ini kan anak Bapak. Kalian pernah nengok di lingkungan itu ada pohon hutan, ada pohon mangga. Itu menghasilkan apa? Bunga. Kalau buah itu kita konsumsi kan? Ya. Nah, berarti lingkungan tadi memberikan asupan konsumsi itu di kita. Itu menjadi hak tersendiri untuk kita. Itu menjadi suatu privilege tersendiri. Kita mendapatkan dari konsumsi dan ketersediaan konsumsi dari itu. Nah, lalu kewajiban kita apa? Menjaga dan merawat itu lingkungan seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih lanjut dan kalian paham masih hubungan antara manusia dan lingkungan, Bapak ada teks. Coba dibagiin dulu ini ke teman-temannya, bagiin satu persatu ya. Ya, ada kelompok. Oke, satu. Nah, sekarang Bapak pengen satu orang siapa yang berani untuk bacain? Semuanya. Bagi dua boleh, satu senang nanti bagi satu tidak. Oke, mulai ya. Oke, silakan bisa mulai. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi itu adalah menggunakan energi yang ada dengan sepenuhnya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya sepenuhnya. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita akan menggunakan biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Oke, boleh disambung tidak? Bacanya. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus berusaha bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap. Dalam menggunakan listrik, keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oke. Siapa yang mau lanjutin lagi? Oke, boleh. Coba. Oleh karena itu, mulai sekarang seharusnya adalah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, menyalakan lampu jika diperlukan. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Dan yang kelima, menggunakan listrik offset dengan mudik. Nah, tadi itu adalah teks mengenai hemat energi dan hemat biaya. Sekarang Bapak pengen nanya nih kan anak Bapak, kira-kira apa sih hubungan antara kenapa Bapak kita harus hemat energi dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara terhadap lingkungan? Ada tahu? Apa masih gambaran ya anak-anak seperti ini misalnya? Oh Pak, kita sudah mendapatkan energi sebagai bentuk hak kita sebagai manusia yang hidup membutuhkan energi. Nah, kewajiban kita Pak, itu kita harus melestarikan ataupun menghemat penggunaan energi tersebut. Contohnya dengan tidak menyalakan lampu pada siang hari atau nanti menggunakan listrik secukupnya dan tidak boros dan sebagainya. Kira-kira ada pendapat tak dari anak-anak Bapak? Masih hubungan antara energi dengan kewajiban kita sebagai seorang masyarakat terhadap lingkungan. Ada? Nah, perlu tahu ya, perlu gambar ya. Nah, jadi anak-anak Bapak, tujuan teks ini untuk memberikan gambaran gimana sih hak kita itu sebagai warga negara, bukan hanya untuk hak untuk hidup, hak untuk berkembang biak, atau berbicara, tapi kita juga mendapatkan hak dari lingkungan yang kita ini tempat kita berada ya. Contohnya begini, misalnya Anda pernah nggak di rumahnya kalau mati lampu bingungan nggak? Misalnya orang kalian matikan listriknya gitu, bingungan nggak? Mau mandi di mana? Mau masaknya di mana? Mau sampai mandi di mana? Kira-kira dari kondisi seperti itu hak Anda terpenuhi nggak? Tidak, kenapa tidak
gosok Pak, karena air ini tidak ada gara-gara ini tidak ada. Itu kira-kira merupakan hak atau kewajiban kita? Hak untuk mendapatkan fasilitas yang memadai. Nah kemudian sekarang sekiranya sudah ada itu fasilitas memadai, hak kita sudah terpenuhi sebagai warga masyarakat. Nah, seterusnya itu bagaimana sih kewajiban kita terhadap lingkungan itu? Apakah kita biarkan saja listrik itu hidup seterusnya dari pagi sampai malam, pagi ke malam? Tidak. Bagaimana siapa yang tahu? Bagaimana? Coba ini. Bagaimana penggunaannya? Satu lagi, coba gimana? Bagaimana sih cara kita melaksanakan kewajiban kita dalam menghemat hak yang sudah diberikan tadi? Saya menghemat juga apabila sehari Maksudnya di desa. kalau mau mandi ya emang mau mandi deh. Oke, kalau mau mandi gunakan air secukupnya, jangan dibuang-buang. Jangan main kapal air kalian ya. Di dalam kamar mandi biasanya ada yang berenang tuh di dalam berenang. Kita gimana? Tidak apa ya. Kita gimana? Gimana kewajiban kita terhadap hak kita sudah terpenuhi tadi, kita sudah mendapatkan fasilitas listrik memadai. Dan itu kewajiban kita sebagai warga masyarakat gimana? Menggunakan listrik seadanya. Menggunakan listrik seadanya atau secukupnya? Secukupnya. Oke. Nah, kemudian untuk lebih lanjutnya supaya kalian paham apa sih hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap lingkungan. Nah, sekarang Bapak akan bagi menjadi kelompok. Nah, ini sekelompok sama Indah ya. Ini Indah satu kelompok satu, Desa juga itu kelompok dua. Nah, ini Bapak ada kerja. Nah, coba kalian diskusikan per kelompok. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Coba lihat dulu. Nah, itu ada lembar kerja siswa mengenai hak dan kewajiban seorang individu terhadap lingkungan. Coba dibaca dulu. Lihat dulu. Ada yang tidak dipahami boleh ditanya sebelum kita mulai. Dibaca dulu. Pak, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Boleh ditanyakan dulu sebelum kita memulai diskusi perkelompokan ini. Dibaca ini yang mana Pak? Itu ada teks tadi kan? Di atas ini ada teks. Judulnya apa ini? Manusia dan lingkungan. Boleh dibaca keras-keras dulu sebelum membaca. Oke, ini boleh dibaca keras-keras dulu. Manusia dan lingkungan. Lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung pada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus berpikir dan berperilaku secara tepat, bijaksana, dan bertanggung jawab. Hidup selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat, seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan menjauh pulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah terus. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika merusak alam, alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana pada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Nah, itu tadi isi teks yang sudah Bapak tuliskan dan paparkan di dalam KBD yang akan kalian kerjakan. Nah, Bapak pengen nanya nih sebelum kita lanjut lebih lanjut lagi. Apa sih yang kalian dapat dari teks yang berjudul Manusia dan Lingkungan tadi? Coba ini dulu, apa yang ingin kakak kira-kira? Apa aja mengenai manusia dan lingkungan ini? Lingkungan itu kan amat penting bagi kehidupan ya Pak. Nah. Jadi kalau kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan hasilnya pada kita. Nah, benar sekali. Itu dah anak-anak Bapak merupakan salah satu contoh bentuk timbal balik antara kita sebagai sosial masyarakat dan individu terhadap lingkungan
lingkungan. Jadi kita itu tidak hanya memiliki hak dan kewajiban terhadap sesama individu maupun terhadap masyarakat atau terhadap orang lain, tapi juga kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan memberikan kita fasilitas, memberikan kita sumber daya, dan kita sebagai manusia harus merawat apa yang telah diberikan oleh alam tersebut maupun lingkungan tersebut. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lebih lanjut? Misalnya, oh Pak, saya belum terlalu mengerti kenapa sih lingkungan itu dibutuhkan, kenapa nggak ganti sama orang aja? Ada yang mau bertanya seperti itu? Ada? Paham? Desa paham? Gue paham? Nah, terus yang lakukan sebaliknya, setelah dibuka kegiatan bersama kasih itu ada fase yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, coba dibaca dengan sebuah masalahnya itu ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak sebagai individu terhadap masyarakat? Jadi kita udah bahas nih, ya kan? Apa sih hak itu? Hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Dan sekarang nomor 2, apa yang melaksanakan kewajiban? Kewajiban nanti kembali dari haknya dia. Berarti segala sesuatu yang kita laksanakan ketika kita sudah mendapatkan hak. Nomor 3, apa saja contoh perilaku yang menunjukkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Nanti bisa kita diskusikan. Nomor 4, bagaimana terkaitan antara hak dan kewajiban individu masyarakat? Nomor 5, apa saja sih contoh-contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban individu masyarakat terhadap lingkungan? Contohnya, Pak, kita sebagai masyarakat harus menghemat energi yang tersedia. Pak, kita sebagai masyarakat harus melestarikan alam yang menyediakan sumber daya kita dan lain-lainnya. Kemudian nomor 3, kita nanti melakukan diskusi mengatasi waktu selama kurang lebih 15 menit kurang. Kalau saya cuma selesai, kita langsung diskusikan. Nah, caranya nanti setelah kalian diskusi, rumusan masalah yang dimana tadi kalian jawab di fase yang itu ya. Nanti bapak pimpin. Nah, kemudian yang terakhir yang kelompok akan mendiskusikan kegiatan tersebut ke depan kelas. Nah, sekarang kita minta masing-masing lagi. Tadi si dua ini izin ya. Nah, ya izin kenalan lagi ya. Seperti itu dulu. Nah, kita lanjutkan saja. Tapi dua ini itu juga seperti saja ya. Ya. Dan ini juga kerjakan. Silakan kerjakan Bapak Ibu sambil mengerjakan. Bapak akan memasang kalian kerjakan dan diskusikan apa yang telah Bapak berikan. Ya, silakan kerjakan. Gampang kan? Selamat siang Pak. Kemudian dibersihkan. Kalau nggak rumah, bisa sambung di sini. Yuni kamu kan? Masa iya ketua kelas ini yang kali? Izin Pak. Bisa izin ya? Maksud izin kan ngomongnya. Udah, dikerjain. Bisa, cepat dikerjain. Ini kamu buat. Kita mulai Pak. Udah siap ya? Nomor berapa lagi? Ya. Ini dan nomor berapa? Nomor 3. Desa? Kalau ini nggak Desa, dan dengan Desa kerjain masing-masing. Ya, kita dulu lagi. Aduh, sekali kalian sudah bikin? Ini sudah? Ada lagi ini satu lagi. Ya, aduh. Ya, sama-sama nanti ya, depannya. Kewakilan kelompok karena sebuah yang tadi di sini sudah. Karena coba yang di sini nanti biasanya kita buka boleh ini ya, wakili kelompok 1. Oke, udah semua. Nah, sekarang Bapak minta kalau sudah coba perwakilan tiap-tiap kelompok maju ke depan membacakan hasil kelompoknya masing-masing. Coba dulu kelompok 1 yang akan diwakili oleh Anda, coba bacain jawaban kalian mengenai pertanyaan nomor 1 dan 2. Coba di depan. Oke, boleh di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dua Ustaz. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hak dan kewajiban. Ya, benar. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hak kewajiban masyarakat? Jawaban kami adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Oke, benar. Kedua, yang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kewajiban seorang individu masyarakat? Jawaban kami adalah sesuatu yang harus kita laksanakan sebelum mendapatkan hak. Benar sekali. Tepuk tangan untuk nomor 1. Jadi, kita boleh dulu. Jadi, yang dimaksud itu benar sekali adalah kalau sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan yang namanya kewajiban, baik itu kewajiban kita terhadap orang lain, individu lain, maupun terhadap masyarakat ataupun terhadap lingkungan. Dan begitu pun sebaliknya, kewajiban adalah segala sesuatu yang kita laksanakan sebelum kita mendapatkan yang namanya hak. Dan tadi itu dari nomor 1 sudah dibacain poin 1 dan 2. Sekarang nomor dengan poin selanjutnya itu akan dibacakan oleh kelompok 2. Ayo perwakilan kelompok 2, Lesa, boleh maju ke depan. Masih nampak ini? Iya, nanti dia akan mendengar. Baiklah, di sini saat kami dari kelompok 2, saya mewakili yang menampilkan jawaban dari tinggal 45. Nomor 3 yaitu apa saja contoh perilaku-perilaku yang menunjukkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada di saat belajar di sekolah kami mendapatkan hak untuk mendapatkan keadaan yang layak di sekolah. Terus kewajibannya kita harus belajar sungguh-sungguh dan tertib serta harus memahami guru yang memberikan pembelajaran. Dan yang keempat, bagaimana berkaitan dengan hak dan kewajiban ini di masyarakat? Sebelum mendapatkan hak, kita harus menjalani kewajiban. Setelah melaksanakan kewajiban, barulah kita mendapatkan hak. Lalu yang kelima, apa saja perilaku atau perilaku yang menunjukkan kewajiban yang dimiliki masyarakat terhadap lingkungan. Dan contohnya itu adalah menghemat energi dan menjaga lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk Lesa. Kita untuk Bapak Sumai. Nah, Bapak yang kembali, poin 3 itu sudah mengatakan contoh dari perilaku yang menunjukkan hak dan kewajiban. Jadi anak Bapak itu perilaku yang menunjukkan hak dan kewajiban itu sudah harus kita di rumah saja, kita bisa di sekolah pada saat ini. Hak kalian yaitu untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi diri kalian, dan kewajiban kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tertib dan dengan menghormati guru yang memberikan pembelajaran terhadap kalian. Nah, kemudian di nomor 4 itu bagaimana terkaitan antara hak dan kewajiban di masyarakat. Tadi sudah dijelaskan terkaitannya antara hak dan kewajiban. Sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan yang namanya kewajiban. Nah, setelah kewajiban kita laksanakan selesai, baru kita mendapatkan yang namanya hak. Mungkin nomor 5, contoh perilaku yang menyebabkan kewajiban di masyarakat terhadap lingkungan. Ya, seperti tadi, kita memberikan kita fasilitas tersebut sebagai contoh seperti energi maupun konsumsi dan sebagainya. Kita sebagai manusia, sosial masyarakat harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Itu adalah bentuk hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, kemudian sampai sini ada yang masih belum paham mengenai masalah hak dan kewajiban terhadap sosial masyarakat maupun lingkungan. Paham semuanya? Sekarang Bapak tanya kalian, kalau sekiranya hak dan kewajiban itu tidak terlaksana dengan baik, apa yang akan terjadi? Tidak seimbang, tidak seimbangan. Jadi maksudnya itu orang-orang yang telah mendapatkan haknya kemudian melaksanakan kewajiban. Begitu. Jadi harus disesuaikan, kita laksanakan kewajiban dulu baru mendapatkan hak. Nah, itu tangan dulu untuk kita semua. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok. Bapak sangat apresiasi sekali. Jawabannya sangat bagus semuanya. Kira-kira dari data Bapak sekarang ini ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini atau diskusi kita tadi? Tidak bisa? Ini bisa? Nanti Bapak bantu. Coba apa yang ada di pikiran ini dulu keluarga. Sebentar sebelum kita lanjut ke kesimpulan, ada tanggapan nggak antara kelompok dari dan kelompok lainnya? Bagaimana kelompok 1 penampilan dari kelompok 2 bagus? Kelompok 2 penampilan bagus ya? Oke, boleh lanjut ini?
Dalam bentuk apa Pak? Misalnya seperti yang sudah saya diskusikan tadi, ada lingkungan merawat lingkungan, atau melestarikan lingkungan, merusak lingkungan. Contohnya apa lagi? Karena energi misalnya, menggunakan energi sebetulnya tidak boros dan sebagainya. Dan kemudian nanti memang sudah diskusi, sudah tidak lanjut apa itu hak, kewajiban, dan sebagainya. Dan sekarang Bapak pengen tahu untuk ini, kalian sudah paham ya? Bapak pengen tanya dulu sama ini apa sih pengertian hak tadi dan sudah didiskusikan? Hak itu merupakan sesuatu yang kita dapatkan. Ya, sesuatu yang kita dapatkan sebelum Pelaksanaan kewajiban. Nah, sekarang enggak. Apa sih yang dimaksudkan kewajiban itu? Kewajiban itu adalah Sesuatu yang harus kita ya, mendapatkan hak. Kemudian bisa kira-kira kalau di antara hak dan kewajiban sosial terhadap lingkungan itu contohnya seperti apa sih? Contoh antara contoh hak dan kewajiban antara kita sebagai individu terhadap lingkungan itu seperti apa sih? Contohnya menghemat energi, Bagaimana energi, menjaga lingkungan benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, tadi kita sudah diskusi, Bapak sudah menjelaskan, kita sudah menanya jawab, kita sudah presentasi. Nah, masih ada nggak anak-anak Bapak yang belum paham karena materi pembelajaran hari ini? Kalau paham semuanya, berarti pembelajaran hari ini tercapai dengan baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak ada sedikit motivasi. Motivasinya yaitu kalian jangan pernah bosan untuk belajar sesuatu, tapi jadi orang yang bosan jika tidak belajarkan hal apapun. Oke? Benar ya? Terus dari Bapak. Oke, itu aja pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, Bapak akhiri mohon maaf apabila Bapak ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke? Bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bikin doanya sebelum pulang. Kita baca Al-Fatihah ya sebelum pulang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi silakan pulang masing-masing rumahnya. Jangan berebutan, bangun-bangun, jangan keluyuran, masih belum memakai. Boleh gitu ya? Nanti ya. Nanti ya. Bisa. Kita main lagi, besok pulang ya. Ya.